Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas media sosial pertemuan 10, dan kita hari ini akan membahas mengenai menyusun konten untuk video di media sosial ya. Agendanya kita bahas sedikit tentang pilar konten. Sebetulnya minggu kemarin ini udah saya jelasin di kelas ya. Strategi menyusun konten, kalender konten, membuat video konten, dan menulis skrip. Sekali lagi ya, sebagai review gitu, pilar konten kemarin kita udah bahas, ada informasi, hiburan, inspirasi, motivasi. Jadi cabang atau hal-hal yang memudahkan kita untuk membuat konten dibagi-bagi. Ada yang isinya informasi, hiburan, kata bijak, inspirasi, kuis, Q&A, promosi, pendidikan. Ini kan sebetulnya masih panjang lagi ya, masih banyak, tapi ini dulu lah ya yang kita bahas hari ini. Jadi gimana menyusun kontennya? Nah, kita breakdown lagi tuh, misalnya dari informasi kan jenisnya macam-macam. Ada informasi produk, komposisi produk, harga, lokasi produk ada di mana, variannya apa. Kalau dia ada makanan misalnya kayak pizza, kayak donat, itu toppingnya apa kalau ada. Cara pemesannya gimana, kemasannya seperti apa, layanannya, terus informasi terkait pembelian kayak gimana, bisa beli di mana, caranya gimana ya, kayak gitu. Selain di Instagram atau di media sosial, ada websitenya nggak, alamatnya ada nggak. Ini ya kemarin ya tutorial ya, tutorial itu pilar konten pendidikan, edukasi. Ini kemasan, kata-kata bijak dan lain-lain. Ini saya nggak mainin lagi ya videonya, kemarin sudah. Nah, dari pilar konten tersebut maka kita turunkan kepada kalender konten. Kita bikin tuh ya, berdasarkan pilar konten, jadwal pembuatan konten kita dalam 1 bulan seperti apa. Nah, ini misalnya seperti ini. Kalau Senin di minggu pertama ya, misalnya informasi produk, paket ekonomis kalau ada paket ya, ada promosi segala macam. Terus 2 hari konten, ada lagi di hari keempat motivasi. Ini terserah aja bikinnya kayak gimana. Cuman kalau bisa setiap hari bagus, tapi kalau enggak ya dibuat sedemikian rupa sehingga kita ada update yang rutin. Nah, untuk membantu kita juga bisa dengan cara hari-hari besar nasional maupun dunia. Ini kalau bulan Oktober ada hari-hari besar nasional ya. Nah, di kalender internasional ada hari guru sedunia, hewan sedunia, batik sedunia ya. Tadi ya, ini kalender konten ya. Nah, sekarang menulis skrip. Nah, gimana kita mau nulis skrip? Untuk apa sih skrip? Skrip artinya apa? Skrip itu artinya naskah. Ya, ada yang bilang naskah, ada yang bilang outline, rencana yang akan kita lakukan untuk dieksekusi skrip ya. Persiapannya ada ide besar, kemudian riset, persiapan kru dan alat, baru kita menyusun konsep. Menulis kegiatan yang menyenangkan dan mudah bagi sebagian orang, tapi belum tentu bagi yang lain itu menyenangkan. Ada yang alergi nulis ya, daripada disuruh nulis mendingan gue gambar deh, kan ada yang kayak gitu. Nah, ini ada di buku Andi Fahrudin, dasar-dasar produksi film dan TV, dasar-dasar produksi acara TV, halaman 374, bentuk skrip dokumenter. Nah, ini kita temukan juga untuk biasanya ya, bentuk skrip tuh kayak begini untuk radio, untuk film dokumenter, untuk acara TV ya. Karena sebetulnya prinsipnya sama aja, bikin konten di TV sama bikin konten di media sosial. Maksudnya prinsipnya teknik pengambilan gambarnya ya itu mirip-mirip ya. Jadi saya ambilnya materinya dari bukunya Andi Fahrudin. Nah, kalau kita lihat kan karakter televisi ada audio visual, berpikir dalam gambar, kan sama ya, sebetulnya sama media sosial. Sekali lagi ini untuk yang audio visual ya, bukan yang foto atau teks doang.
Gimana production modelnya? Dimulai dari ide, kemudian pesan yang disampaikan apa, baru kita produksi. Setelah itu ada proses penyampaiannya. Nah, ini jenis-jenis produksi ya. Modelannya atau programnya apa aja. Kalau di konten video kita tinggal menyesuaikan. Ada yang isinya berita berarti liputan ya. Ada yang non berita, drama, kuis. Sebetulnya kan seperti yang tadi saya bilang, prinsipnya sama. Di media sosial juga kita nemuin ada sinetron, film, kartun ada ya, musik juga ada. Ya, ini sekedar pengetahuan aja teman-teman. Nah, gimana kita mau menulis naskah berita atau naskah skrip di media sosial? Pertama prinsipnya kode jurnalistik 5W1H. Apa yang mau diambil ya, apa yang mau dijelaskan, kapan, di mana, bagaimana, mengapa. Ya. Dan sesuaikan dengan kebutuhan serta durasi. Khusus berita dibacakan oleh reporter, anchor, atau misalnya ada voice over, ya kan dia juga baca kan. Nah, itu baiknya ditulis skripnya supaya nanti enggak belepetan gitu ngomongnya. Nah, ini kayak begini ada bumper, ini bentuk skrip ya. Ada item, video, audio, duration. Nah, menulis naskah non berita sama. Dilihat sebetulnya segmentasi itu ditentuin di awal. Ketika kita menentukan ide, harus ditentukan juga segmentasinya. Ini acara kita atau konten kita buat siapa, channel kita nih siapa yang banyak nonton gitu. Nah teman-teman, ini kita lanjut ke program dan segmen. Segmen ini maksudnya bukan segmentasi ya, tapi bagian-bagian di dalam konten atau program. Jadi kalau di program TV kita pakai istilahnya namanya segmen 1, 2, 3, 4. Biasanya kalau durasi acaranya itu 30 menit, biasanya dibagi 3, 4, 5 segmen. Segmen 1 opening, 2 isi, 3 closing gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, kita terapkan juga di dalam menyusun konten media sosial. Tujuannya apa? Supaya tujuannya itu ada flow-nya, jadi nggak membosankan konten kita ya. Dan memudahkan kita juga untuk menyusun skripnya. Ya, ini kita mainkan nanti aja ya Nah, ini buat infografik. Infografik itu juga ada adegan, ada narasinya. Kalau bikinnya infografik kan bisa juga media sosial kita isinya infografik, animasi infografik ya. Nah, ini dia yang tadi saya jelasin ya, contoh skrip di medsos. Nah, ini bikinan saya sendiri. Bikin reels, durasinya 1 menit. Judulnya Seblak Tasik Rasanya Khas. Jadi untuk seblak Tasik ya. Coba teman-teman lihat, saya pakai 3 segmen aja, opening, isi, dan closing. Di opening saya ngomong tentang seblak Tasik sambar geledek. Diisi membahas apa istimewanya seblak tersebut. Di closing saya membahas lokasinya di mana, harganya berapa. Ya, masing-masing 20 detik, 1 menit. Nah, ini tujuannya supaya kita memudahkan. Jadi pas lagi ngomong atau take VO juga nggak belibet. Nah, nanti saya mainkan ya di kelas. Nah, kita bahas juga nih teman-teman kita yang udah bikin konten media sosial nanti ya. Oke teman-teman, segitu aja materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.